Mungkin kalian belum pernah dengar fakta dari beberapa orang yang jenius yang pernah lahir di dunia ini. Gue akan menyebutkan 5 tokoh jenius ataupun yang sudah dikenal di dunia yang ternyata mengalami skizofrenia ataupun halusinasi berat. Jadi buat kalian yang belum tahu skizofrenia itu apa, skizofrenia merupakan gangguan mental yang bikin orang susah bedain mana yang nyata dan mana yang ada di kepalanya. Kadang mereka ngalamin halusinasi, delusi, atau tiba-tiba ketakutan tanpa sebab yang jelas. Oke, langsung aja masuk ke tokoh yang pertama, namanya Jonas. Dia merupakan matematikawan yang terkenal banget gara-gara game teori atau teori permainan. Bahkan, dia pernah menangin Nobel. Tapi hidupnya nggak selalu mulus loh. Pas dia masuk ke umur 30-an, Nas mulai kelihatan gejala skizofrenia. Doi sering banget ngalamin delusi, ngerasa kayak ada organisasi rahasia yang ngikutin dia, dan yakin kalau dia punya misi-misi besar. Padahal semuanya cuma ada di pikiran Doi aja. Nas itu bisa pelan-pelan bisa ngontrol pikirannya dengan baik dan bisa berkontribusi lagi di dunia akademik. Kisah Nas sendiri, perjuangannya pernah dijadikan film bernama A Beautiful Mind yang bikin banyak orang terinspirasi. Lalu masuk ke toko yang kedua, ini mungkin teman-teman banyak sekali pecinta seni yang tahu. Namanya Vincent van Gogh. Pelukis legendaris yang karyanya seperti Starry Night yang terkenal banget sampai sekarang. Tapi di balik lukisan yang penuh warna, hidup Van Gogh tuh sebenarnya suram banget. Dia tuh memiliki skizofrenia yang sering banget muncul suara-suara aneh dan gak nyata. Lalu Doi sering banget ngalamin halusinasi juga tentunya. Banyak juga yang nggak percaya kalau Van Gogh ini ternyata punya skizofrenia atau mungkin gangguan bipolar atau kepribadian ganda. Salah satu kejadian yang paling ikonik adalah waktu dia nekat untuk motong telinganya sendiri setelah ribut besar bersama temannya yang bernama Paul Gauguin. Tragisnya, Van Gogh sendiri mungkin akibat skizofrenianya atau gangguan bipolarnya nekat untuk mengakhiri hidupnya sendiri di umur 37 tahun. Walaupun hidupnya penuh perjuangan, karya-karyanya tetap jadi simbol keindahan dari kisah-kisahnya yang ternyata cukup kelam ya. Lalu masuk ke tokoh yang ketiga, namanya Syd Barrett. Dimana bagi pecinta musik mungkin nama Syd Barrett pasti nggak asing ya. Dimana dia adalah pendiri sekaligus otak kreatif di balik band legendaris Pink Floyd. Tapi sayangnya, waktu masih muda, Syd ini mungkin nunjukin tanda-tanda skizofrenia loh. Barrett sendiri sering mengalami halusinasi paranoid hingga kadang sikapnya nggak bisa ditebak. Bahkan dia pernah diam aja di atas panggung tanpa ngapa-ngapain. Belum bayangin tiba-tiba si Barrett ya kan lagi di dalam panggung pelangap-longo ngeliatin si Pink Floyd lagi tampil, kan aneh gitu ya. Tanpa melakukan apa-apa. Akhirnya si Barrett nih memutuskan untuk keluar dari band dan memilih hidup terisolasi sampai akhir hayatnya. Sampai akhirnya Doi ini mokat gitu. Meski begitu, apa yang dia ciptakan di dunia ya tetap dikenang dan menginspirasi banyak orang juga. Walaupun di baliknya terdapat kisah yang cukup kelam. Ini mungkin jadi gambaran juga buat teman-teman yang terinspirasi dari Doi. Hal-hal negatifnya gue minta jangan diikutin lah. Lalu yang keempat ini ada Bobby Fischer. Nah, Bobby Fischer ini grandmaster catur yang dikenal sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Tapi sayangnya di usia yang dewasa, Bobby ini mulai menunjukkan tanda-tanda seorang yang mengidap skizofrenia. Dia sering merasa kalau pemerintah atau organisasi rahasia ngintai dia dan mau mencelakainya. Karena itu, Bobby sering menghindar dari orang-orang itu, men. Bahkan nggak mau pakai teknologi loh. Jadi saking paranoidnya dia sampai menghindari teknologi. Bukan dia indie ataupun menolak untuk menjadi manusia yang modern ya. Tapi ya karena dia merasa hal-hal yang berbau dengan teknologi itu hanya untuk mengintai dirinya. Paranoid ini betul-betul bikin karir seorang Bobby Fischer tuh hancur sehancur-hancurnya. Tapi tetap seorang Bobby Fischer merupakan salah satu legenda yang pernah lahir di dunia ini. Yang terakhir nih ada Edward Einstein. Kita bahas Edward Einstein, ini adalah putra dari fisikawan terkenal yaitu Albert Einstein. Mungkin di antara kalian taunya Albert Einstein, tapi ternyata Albert Einstein ini memiliki anak yang memiliki skizofrenia. Yang kalian tahu nih, Albert Einstein aja memiliki
IQ di atas manusia kata-kata. Nah, si Edward Einstein ini memiliki IQ di atas dari manusia-manusia yang sudah kata-kata, di atasnya Albert Einstein kata-kata, dan Edward Einstein ini sudah di atas dari kata-kata tersebut. Gimana tuh coba? Kalian bayangin aja sendiri. Seberapa pinternya ini orang. Jadi ya dengan anak yang cerdas banget ini, tapi sayangnya di umur yang 20 tahunan, dia mulai ngalamin gejala-gejala skizofrenia. Dan Doi ini sering banget merasa delusi dan kayak nggak bisa memenuhi ekspektasi besar dari keluarganya. Sehingga Doi ini harus direhab ke rumah sakit jiwa yang berada di Burgolzi di Zurich pada tahun 1932. Setelah kematian ibunya pada 1948, Edward menghabiskan waktu sisa hidupnya di sanitarium hingga akhirnya meninggal pada tahun 1965. Sayang sekali ya, kalau misalkan Doi ini hidup lebih panjang atau tidak mengidap skizo, mungkin Doi ini memiliki penemuan yang lebih besar dibanding ayahnya. Memang hidup itu tidak ada yang pernah tahu guys. Jadi percuma kalian pintar tapi kalian tidak bisa menjaga kesehatan mental dengan baik. Jadi dari kelima tokoh tadi kita belajar kalau orang jenius yang punya perjuangan hidup ya nggak gampang gitu. Skizofrenia itu juga punya gangguan yang cukup serius, tapi dari cerita mereka kita juga bisa ambil pelajaran penting. Meskipun kita punya gangguan mental, ternyata bukan berarti kita nggak bisa sukses. Dengan dukungan yang tepat dan penanganan yang tepat juga, pastinya kita juga bisa bikin perubahan yang besar, bahkan sampai lingkupnya itu di dunia. Jadi nggak ada yang tahu kalau misalkan kita tidak memulai atau melakukan hal-hal yang bisa membantu orang banyak, karena itu dapat memberikan feedback yang baik juga untuk kesehatan mental kita. Tentunya jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan mental kalian teman-teman. Jadi menurut kalian, apa sih yang bikin mereka terus berkarya walaupun harus hadapin tantangan besar kayak gitu? Pendapat kalian gimana tentang kelima tokoh tersebut? Mungkin dari kalian ada yang terinspirasi juga, atau kalian juga ada yang punya gangguan yang sama atau kesehatan mental lainnya yang mungkin di luar dari skizofrenia. Silakan langsung sharing aja di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini langsung aja tekan like. Kalian bisa support terus channel Don Fabron untuk terus berkarya dan terus mengedukasi dan membantu teman-teman yang memiliki perjuangan gangguan kesehatan mental yang ada di Indonesia khususnya, dengan cara mensubscribe atau berlangganan di channel ini, dan terus komen, likes, share juga ke teman-teman kalian yang suka video-video kayak gini. Dan kalau misalkan kalian pengen request konten apa dan kalian pengen sharing juga ataupun curhat, kalian bisa langsung mampir aja ke sosial media gue yang lain seperti Instagram dan TikTok yang sama-sama namanya @donfabron juga. Dan kalian bisa request juga cerita atau konten apa yang bisa gue buat di konten berikutnya. Langsung aja gue tunggu. Jangan lupa terus jaga kesehatan mental kalian. Gue Don Fabron. Goodbye.